penting nggak penting? Ya penting sih harusnya, karena nanti kan skripsi kalian kalau nggak sesuai format ya pembimbingnya nggak bakal mau selesai. Jadi kalau mau menulis skripsi, pegangan kita nomor 1 adalah panduan skripsi. Kalau nggak salah bisa di-download di website, ada nggak ya? Harusnya terpublis ya, artinya kalian akan mudah downloadnya. Panduan pelaksanaan penelitian, bukan? Covernya warna hijau. Saya harusnya ada ya. Nanti ini dia. Ini tahun report kan 2017 ya. Tapi kita masih pakai ini panduannya. Mungkin mudah-mudahan para dosen bisa menulis ulang. Iya yang itu. Saya rasa masih ini ya, karena belum ada yang terbaru, belum ada yang terupdate, jadi masih inilah panduan skripsinya. Ini PPT saya sebenarnya berdasarkan panduan itu. Jadi dalam penulisan proposal dan skripsi itu sama. Kalau proposal kan berarti halaman bagian depan bab 1 sampai metode, ya itu proposal. Kalau skripsi itu sudah utuh. Malahan beberapa instansi kita tidak menulisnya sebagai skripsi ya. Kalau skripsi itu sepertinya sudah final, sudah ketok palu di seminar hasil, sudah fix, sudah dipertahankan di depan para penguji, itu skripsi. Sebenarnya kalau misalkan masih proses bimbingan gitu ya, kita nyebutnya draft skripsi, enggak skripsi. Tapi kalau di sini kayaknya penggunaan istilah itu enggak terlalu dipermasalahkan. Jadi ya pas bimbingan nyebutnya ya skripsi gitu. Padahal lebih tepatnya draft skripsi karena itu belum skripsi. Berarti kan skripsi ini adalah bentuk lengkapnya dari proposal. Bagian muka, bab 1, 2, 3, metode lanjut, bab 4 dan bab 5. Hasil pembahasan dan bab 5-nya kesimpulan, kemudian daftar pustaka, lampiran dan lain-lain gitu ya, sampai cover penutup. Nah itulah skripsi. Pengorganisasiannya untuk skripsi ada bagian muka, utama, dan pelengkap. Apa saja, nanti ini sebenarnya ada juga di panduan skripsinya ya. Bagian muka itu ada halaman sampul depan, kemudian ada halaman judul, kemudian halaman persetujuan dan pengesahan, pernyataan, kemudian pernyataan keaslian tulisan yang bermaterai, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan singkatan. Gambar ini bisa berupa foto atau kalau kalian menggunakan grafik atau bar chart ya, diagram batang itu masuknya gambar. Kemudian singkatan itu umumnya ada juga karena setiap kalian membuat teks pada skripsinya biasanya ada singkatannya ya, jadi harus ada daftar singkatan yang ditulis sesuai abjad. Jadi dimulai dari A dulu sampai Z. Daftar lampiran, kemudian pada lampiran juga ditulis riwayat hidup penulis dan abstrak. Ini bagian muka ya. Abstraknya terus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, setelah bagian muka ada bagian utama. Pendahuluan bab 1 isinya latar belakang, penelitian,
perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kalau mau dipecah lagi tujuan penelitian, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat pun kalau mau dipecah lagi ada macam-macam, manfaat untuk masyarakat, instansi, peneliti. Kemudian setelah bab 1 ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang isinya pertama kali adalah telah pustaka. Di sini berarti isinya adalah topik-topik atau teori-teori, bahkan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang akan kalian lakukan. Telah pustaka. Kemudian dari telah pustaka yang kalian tulis melalui sub-sub babnya, kalian buat kerangka teori. Jadi kerangka teori ini tidak bisa dipisahkan dari telah pustaka karena merupakan intinya atau ringkasannya ya, kerangka teori itu dari telah pustaka. Kalimat apapun yang disebutkan, istilah apapun yang disebutkan di kerangka teori itu sudah dijelaskan di telah pustaka. Jangan kalian nggak bahas suatu istilah ya, atau kalimat yang kalian buat pada kerangka teori, tapi nggak kalian kasih keterangan atau apa maksudnya di telah pustaka tuh nggak ada, tapi kerangka teori ada istilah itu nggak bisa. Jadi memang harus dijelaskan sebelumnya di telah pustaka. Barulah kita susun di kerangka teori. Kemudian kerangka konsep. Biasanya kerangka konsep ini bagaimana hubungan antar variabelnya, bagaimana variabel independen dan dependen itu bisa dimasukkan di kerangka konsep. Kemudian ada subbab hipotesis. Kalau memang penelitiannya itu membutuhkan jawaban jadi penelitian kita ada pertanyaan penelitiannya, dan penelitiannya bisa divariat. Jadi kan ada penelitian yang deskriptif ya, hanya univariat. Penelitian seperti itu tidak membutuhkan hipotesis. Kalau penelitian kalian berupa penelitian bivariat, berarti kalian ada menghubungkan antar variabel, ada bahkan multivariat mungkin ya, barulah itu membutuhkan hipotesis. Ini enggak dua. Dan karena kalian termasuk mahasiswa yang mendapatkan kebijakan hasil skripsinya harus dipublikasikan, walaupun itu hanya jurnal ISSN ya, bukan jurnal yang bersinta terus 1-6, tapi jurnal ISSN itu levelnya di bawah dari itu, dan kalian pastinya dapat kebijakan itu. Jadi hasil skripsinya akan dipublikasikan. Kayaknya mulai tahun ini ya, jadi agak deg-degan nih kakak tingkat kalian. Mau seminar hasil, mau lulus, hasil penelitiannya harus publikasi dulu, padahal belum tentu secepat itu, belum tentu hasil penelitiannya diterima oleh jurnal publisernya.
Kalau jurnalnya kalau hasil penelitiannya berkualitas akan mudah ya diterima. Tapi kalau enggak, hanya univariat aja, ya pihak jurnal mikir-mikir juga mau menerima artikel kalian. Jadi usahakan membuat judul dan hendak melakukan penelitian itu, pikirlah bagaimana kalian lancar nanti publikasinya. Jadi tidak hanya univariat aja, deskriptif saja, karena peluang untuk publikasi kecil. Mungkin hanya jurnal tertentu yang mau gitu ya. Kalau penelitiannya bivariat, kalian ada menghubungkan antar variabel, nah mungkin barulah agak besar peluang untuk dipublikasikan hasil penelitiannya. Jadi dari awal sudah harus dipikirkan ini. Mungkin ada pembimbing yang akan menginfokan ini, tapi ada juga yang mungkin enggak terlupakan atau memang di awal tidak ditetapkan strateginya. Jadi kalau pembimbingnya yang aware, gitu, mungkin di awal pasti akan dipertimbangkan nih judul kalian nantinya untuk publikasi bakal lancar nggak ya gitu. Karena kalian kalau nggak publikasi nggak bisa wisuda. Kemudian masih di bagian utama ada bab 3, metode penelitian. Ini isinya jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu, subjek penelitian. Subjek ini ada banyak, termasuk di sini populasi sampel, besar sampel ini berarti penghitungan minimal sampel size ya. Kemudian kriteria inklusi dan eksklusi, teknik pengambilan sampel. Nah di sini semuanya di subjek penelitian. Kemudian ada definisi operasional atau DO yang bentuknya tabel. Kalian variabelnya apa, definisi variabelnya apa, kemudian cara mengukurnya bagaimana, kemudian data dari variabel itu apa jenisnya, apakah rasio, interval, ordinal, atau nominal. Itu semuanya ada di tabel definisi operasional. Kemudian instrumen penelitian, apa aja alat atau perangkat yang digunakan dalam penelitian. Kemudian pengumpulan data, ini tentang prosedur, pengolahan dan analisis data, bagaimana cara kalian mengolah dan uji saksinya apa, ketika penelitian. Kemudian di bab ini, di buku panduan ini nggak ada keterbatasan penelitian, tapi sebagian besar dosen menghendaki adanya keterbatasan penelitian pada bab 4 harusnya ya. Kalau nggak salah keterbatasan penelitian ini di panduan, coba saya lihat ya, cek di panduan kita di bab 3. Oh ternyata memang di bab 3 keterbatasan penelitian. Ini mungkin kurang tepat ya keterbatasan ini. Keterbatasan penelitian ada yang meminta semenjak proposal. Jadi kalau misalnya kalian dari proposal sudah diminta buat keterbatasan penelitian, kalian buatnya di bab 3. Tapi kalau keterbatasan penelitian nggak diminta nih sama pembimbingnya pas proposal, keterbatasan penelitian harus ada, tapi naruhnya di bab 4 setelah kalian bahas hasil pembahasan, kemudian yang terakhir subbabnya keterbatasan penelitian. Kurangnya apa sih di penelitian saya? Itu ada variabel yang penting harus dilakukan, tapi saya nggak lakukan, nggak saya ukur. Nah, itu bisa ditulis di keterbatasan penelitian. Jangan melulu masalah sample size ya, sample size-nya punya saya terlalu kecil. Itu kayak template keterbatasan penelitian itu. Mungkin kakak tingkat kalian akan membuat seperti itu. Padahal harusnya nggak bisa, karena kan di proposal kalian sudah mencari dengan rumus minimal sample size-nya. Kalau sudah memenuhi itu, seharusnya
jumlah sampel kalian itu nggak bisa dijadikan alasan ya untuk menjadi keterbatasan penelitian. Mungkin karena ini skripsi dan tidak bisa banyak variabel yang diambil, nah ini kalian harus memikirkan ada variabel lain yang penting yang harusnya saya ukur supaya pembahasannya komprehensif, tapi nggak saya ukur nih di judul ini. Nah itu mungkin bisa dijadikan keterbatasan penelitian setelah pembahasan itu pada skripsinya, draft skripsinya. Kemudian alur penelitian di bab 3 biasanya alur penelitian ini dalam bentuk bagan tanda panah dari awal persiapan kalian mengerjakan penelitian sampai finalnya, berarti collecting datanya, prosedurnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, itu dalam bagan alir. Setelah bab 3 berarti sampai sini proposal ya. Sudah sampai di bagian bab 3 penelitian asesmen ditulis menuju proposal. Kemudian ketika sudah disidangkan atau diseminarkan dan disetujui, baru kalian mengerjakan penelitiannya sesuai prosedur. Setelah dilakukan penelitian, sudah datanya diambil, dianalisis. Nah, barulah kalian membuat kelengkapan dari proposal hingga menjadi skripsi. Melanjutkan ke bab 4 hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran. Saran ini hasil ini isinya data kalian baik dalam bentuk tabel ataupun grafik yang line ya, yang garis atau yang diagram batang, itu bisa naruhnya di hasil. Kemudian data-datanya kita interpretasikan dalam pembahasan, maksudnya apa gitu ya. Itu dikaitkan dengan teori, dengan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, itu bisa dituliskan di pembahasan. Kemudian kesimpulan dari pembahasan, kita tarik kesimpulannya. Kemudian sarannya ini bisa ditulis berdasarkan jawaban keterbatasan penelitian. Jadi penelitian saya tidak bisa mengetahui hal ini. Maka sarannya adalah perlu penelitian lebih lanjut untuk variabel CDE gitu, sehingga nanti bisa menjawab keterbatasan penelitian yang nggak bisa dijawab oleh penelitian skripsi saya ini. Itu bisa disaran. Nah, ada bagian selanjutnya, bagian C, pelengkap. Isinya daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Daftar pustaka ini penting ya. Dan kita memakai wajib nih, harus menggunakan Mendeley. Jadi kalian mulai sekarang bisa belajar install Mendeley-nya di Word ya. Kemudian banyak kok panduannya, baik berupa booklet, video ya, cara penggunaan Mendeley. Dan style Mendeley-nya adalah style daftar pustaka kita adalah Vancouver sesuai panduan skripsi. Dan style citasinya bukan style referensinya ya, itu Vancouver. Tapi untuk style citasinya berarti cara mengutip dalam teks itu menggunakan angka yang superscript. Nanti ada contohnya saya perlihatkan. Ini macam-macam. Sebenarnya Vancouver itu memang penomoran angka, tapi di dalam teks formatnya beragam. Ada angka dalam kurung, ada angka dalam kurung siku-siku, ya. Ada angka yang letaknya superscript, itu macam-macam. Jadi kalau kita menggunakan angka yang superscript di ujung kalimat untuk style citasinya atau style pengutipannya. Lampiran, isinya apa aja?
Biasanya bukti-bukti dokumentasi penelitian. Kemudian kalau ada instrumen berupa kuesioner dimasukkan ke lampiran. Foto-foto alat pun nggak masalah ya kalau misalnya memang menggunakan alat atau bahan kalau masukin ke lampiran nggak masalah. Kemudian kalau menggunakan subjek penelitian gunakan lampirkan ethical clearance dan informed consent dimasukkan juga. Data mentah sama output SPSS itu nggak wajib ya. Output SPSS nggak masalah kalian masih masukkan output SPSS di skripsinya. Tapi kalau data mentah itu saya sarankan nggak perlu. Excel kalian itu loh yang benar-benar mentah masih per responden itu nggak perlu dimasukkan ke lampiran. Seperti hasil lab, kalau misalnya kalian menggunakan pasien terus mereka nge-lab datanya mau di datanya yang sebelum kalian input ke Excel, hasil labnya nggak usah dimasukin. Data mentah, hasil lab yang benar-benar keluar dari laboratorium ya kertasnya gitu, itu nggak perlu dimasukin ke lampiran. Kecuali pas sidang hasil, kadang memang ditanya sama dosennya, di mana data mentahnya dalam bentuk Excel biasanya, maka harus dibawa atau memang sudah kalian siapkan di lampiran. Jangan sampai nggak bawa, jangan sampai alasannya diletok teman. Oh bahaya sekali nih, data mentahnya diletok teman. Jadi persiapkanlah data mentah di laptop kalian. Kalau memang di draft skripsinya nggak kalian sematkan di lampiran. Tapi kalau mau aman ya print aja gitu ya, kemudian taruh di lampiran. Tapi pas mau jadi skripsi diambil data mentahnya, jangan dijadikan skripsi, jangan dilampirkan dalam skripsi ya, karena data mentah kalian bisa diolah lagi sama adik tingkat kalian nanti dengan judul yang berbeda. Nah, itu hal-hal yang ada di dalam skripsi. Kalau kita lihat contoh skripsi yang saya punya, ini halaman sampul ya atau cover. Kalau belum jadi skripsi nggak perlu ada cover-coveran yang berwarna hijau seperti ini, cukup halaman sampul aja ya. Halaman apa sih namanya? Ada dua kita nih kan, halaman sampul depan dan halaman judul. Cukup halaman judul aja, halaman depannya yang warna hijau ini nggak perlu dulu selagi kalian bimbingan. Yang hijau seperti ini nih udah fix ketika udah jadi skripsi di akhir. Ini halaman judulnya, ada judul, kemudian keterangan skripsi, kemudian untuk memenuhi persyaratan sarjana, disusun oleh ya institusinya kedokteran, ada sahutnya. Kemudian persetujuan itu isinya tanda tangan pembimbing 1 dan pembimbing 2, pembimbing substansi dan pembimbing metodologi. Kemudian pengesahan, berarti ada 3 part nih yang ngesahin. Tidak hanya lagi pembimbing 1 dan pembimbing 2, tapi juga dekan dan ketua jurusannya yang tanda tangan. Kemudian ini apa namanya ya? Pernyataan kelulusan telah dipertahankan dan dinyatakan lulus pada tanggal berapa kalian seminar skripsinya. Kemudian siapa nama pembimbing dan penguji-pengujinya. Kemudian pernyataan keaslian tulisan. Kalau tadi pernyataan lulus ya. Kemudian pernyataan keaslian tulisan yang bermaterai. Dan kalian nggak ada plagiat nih dari segi judul dan lolos Turnitin juga harusnya, karena di sini kalian harus menggunakan
uji unitnya ya, berapa persen harus lolos, barulah kalian mendatangkan pematerai jika memang sudah memenuhi persyaratan lolos radiasi. Baru kata pengantar, ya, kata pengantar itu template lah ya. Biasanya sama aja semua mahasiswa. Daftar isi, baik daftar isinya dari halaman depan, persetujuan skripsi, daftar isi, daftar gambar, daftar singkatan, itu ada di daftar isi. Kemudian isi-isi subbab tinjauan pustaka, subbab metodologi, subbab hasil dan pembahasan, daftar pustaka lampiran. Setelah daftar isi, daftar gambar. Jika ada gambar-gambar yang kalian memang cantumkan di sana, gak hanya gambar pada bab hasil ya, seperti diagram gitu-gitu, tapi kalau di bab 2-nya kalian juga mencantumkan gambar di sana, maka di daftar gambar pun harus ada. Kalau di sini di bab 2 semua nih, karena dimulai dari 2.1, berarti si Hana ini hasilnya kabel, karena dia nggak ada 4 titik gitu ya, 4 titik satunya nggak ada, gambarnya 2.1 semua, gambarnya 2 titik semua, berarti ini tinjauan pustaka semua gambarnya. Struktur kolesterol, struktur testis, kontrol fungsi testis, tanaman, ekstraknya, kemudian kerangka teori dan kerangka konsep. Daftar singkatan yang diurut dari abjad A sampai ke bawah ya, Z, diurutkan. Kemudian jika ada istilah bahasa Inggris di sana atau dimanapun dalam skripsi kalian ada istilah asing, itu italik. Jadi jangan lagi kalau kalian menuliskan istilah asing dalam skripsinya itu nggak diperhatikan, jadi harus ada treatment khususnya ya. Kalau kalian menuliskan istilah asing itu diitalikkan, dimiringkan tulisannya. Kemudian ada daftar tabel, daftar tabelnya. Tabelnya si mahasiswa ini ada di bab 4 ini karena dimulai dari 4 titik. Pasti ini tabel hasil perhitungan konsentrasi dan pengukuran berat testis. Lampirannya apa saja? Di sini ada surat izin penelitian. Jadi mahasiswanya buat ethical clearance nih, karena dia surat izin penelitiannya dari komite etik. Kemudian surat persetujuannya sudah disetujui ya, berarti dapat surat dengan nomor ethical approve-nya. Kemudian output SPSS-nya, ini tadi opsional ya, bisa boleh dan nggak boleh, dan nggak perlu lah kalian masukin sebenarnya kalau output SPSS, opsional lah kalau menurut saya. Kemudian kartu pimpinan skripsi. Ini kayaknya sudah wajib sih kayaknya ya. Kayaknya di panduan pun ada di kartu bimbingan skripsi, itu harus lengkap ada di lampiran. Kemudian masih penelitian di akhir. Riwayat hidup penulis. Nah ini 1 lembar aja cukup lah ya. Jangan buat biografi panjang-panjang, 1 halaman cukup saya rasa. Maksudnya di sini ada tanda tangan penulisnya di pojok kanan bawah. Abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saat ini dicek lagi, sepertinya ada minimal katanya ya. Abstrak itu biasanya 250 kata. Jadi coba dicek lagi, kayaknya ini kepanjangan nih. Abstrak itu tidak 1 halaman kayak gini. Harusnya 250 kata saja gitu. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian yang dipecah lagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian yang dipecah jadi manfaat bagi peneliti, institusi, bidang penelitian dan masyarakat, tujuan pustaka.
Nah, 2.1 ini berarti bagian dari telaah pustaka ya. Jadi kata-kata yang berhubungan dengan judul dan pelaksanaan penelitian kalian, variabel apa yang mau diukur, itu semuanya harus ada di tinjauan pustaka. Kalau ini kan tentang hewan coba yang dibuat untuk kolesterol, berarti si mahasiswanya menuliskan mau bahas tentang kolesterol dahulu, apa definisi dan perannya, kemudian sumbernya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolesterol dalam darah, metabolisme kolesterol, hiperkolesterolemia. Kemudian sistem reproduksi pria karena menggunakan hewan uji tikus jantan. Jadi ini yang dibahas. Spermatogenesis, spermatozoa, hormon-hormon yang terlibat. Kemudian hubungan hiperkolesterolemia dan infertilitas. Kalau sudah mulai menghubungkan antar definisi, antar istilah gitu ya, itu pasti isinya paling banyak adalah jurnal penelitian. Jadi kalau sudah, tadi kan kolesterol gitu ya, hiperkolesterolemia, kemudian sistem reproduksi pria gitu ya, kemudian menghubungkan hiperkolesterolemia dengan infertilitas ya, yang ada pada sistem reproduksi pria ya, infertilitas pada pria yang maksudnya. Nah, ini pasti isinya adalah penelitian-penelitian terdahulu pada jurnal penelitian. Kemudian bahan intervensi atau bahan exposure-nya ke hewan uji itu ekstrak. Ekstraknya namanya apa? Atau namanya karamuting. Nah, dia bahas di sini karamuting. Kemudian manfaatnya nih daun karamuting terhadap penurunan kolesterol, itu pun pasti isinya penelitian terdahulu juga. Terus daun karamuting terhadap konsentrasi spermatozoa, itu pun pasti bukti-bukti dari penelitian sebelumnya. Rangka teori di sini adalah hubungan antar istilah yang ada di telaah pustaka ya, dan dihubungkan apakah dia menstimulasi atau meningkatkan, ataukah dia menghambat. Semuanya ada di sini di rangka teori. Biasanya hanya dikasih tanda minus ini berarti mungkin menghambat gitu ya, kalau plus berarti dia memicu atau menstimulasi. Rangka teorinya, kemudian rangka konsepnya, apa variabel bebas dan variabel terikatnya, independen dan dependennya. Dan karena ini merupakan penelitian bivariat ya, ada hubungan antar variabel, bukan hanya univariat, tapi ada hipotesisnya atau pertanyaan penelitian. Apa hipotesisnya? Terdapat pengaruh pemberian ekstrak-etanol dalam karamuting terhadap konsentrasi spermatozoa tikus. Nah, masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu, subjek penelitian, ya. Definisi operasional yang berupa tabel. Variabelnya apa, definisi, cara dan alat ukur, hasil ukurnya apa, dan skala datanya apa. Itu ada semua di definisi operasional. Instrumen, berarti ini berkaitan dengan alat apa yang digunakan saat penelitian. Pengumpulan data, bagaimana cara mahasiswa memperoleh datanya, kemudian diolah dan dianalisis. Kalau di sini menggunakan ANOVA yang dilanjutkan dengan post hoc LSD. Etika penelitian. Oh, di sini nggak dicantumin. Kalau proposal kan kita belum tahu nih, biasanya belum disetujui surat ajuan etika penelitian kita. Tapi kalau sudah skripsi biasanya sudah oke ya, sudah dapat surat yang bernomor surat, sudah disetujui oleh komite etik nih prosedur penelitiannya,
Seharusnya deskripsi itu dituliskan nomornya. Jadi seluruh prosedur dalam penelitian ini sudah disetujui oleh komisi dari tunja nomor bla bla bla. Dibuatkan aja kita penelitian. Kemudian alur penelitian yang berupa bagian alir. Bab 4 hasil pembahasan. Hasil itu datanya bisa berupa tabel atau diagram. Kemudian dibahas dengan bukti-bukti atau penelitian terdahulu, apakah hasil yang kita dapatkan itu selaras atau kontras dengan penelitian terdahulu. Kemudian kalau ada keterbaharuan, apa keterbaharuannya? Mungkin penelitian yang sebelumnya belum ada nih peneliti tentang ini. Saya nih yang bukan satu-satunya ya. Saya mungkin menambah, belum banyak penelitian tentang itu dan saya salah satunya yang meneliti di sini. Kalau satu-satunya mungkin belum tentu, kita ada yang nggak tahu ya di belahan dunia ini, mungkin ada yang penelitiannya sama dengan kita, tapi kita nggak baca hasil penelitiannya. Keterbaharuan penelitiannya apa, itu bisa di pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran dari pembahasan kita simpulkan, kemudian dari keterbatasan penelitian kita buat saran. Kalau di sini nggak ada bab khusus keterbatasan penelitian karena keterbatasan penelitiannya waktu itu mungkin saya minta gabung di pembahasannya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, tapi ada juga dosen, penguji atau pembimbing yang menghendaki keterbatasan penelitian ini subbab tersendiri. Berarti di sini 4.3 ya, karena pembahasan kan 4.2. Berarti 4.3-nya adalah keterbatasan penelitian. Jadi jabarkan apa aja limitation-nya. Saran, itu salah satunya bisa berupa jawaban dari keterbatasan penelitian. Karena saya terbatasnya di hal ini, maka sarannya untuk mungkin selanjutnya adalah meneliti variabel ini. Dasar pustaka, ini Vancouver menggunakan Mendeley. Jadi penampakannya seperti ini ya, penomoran. Surat izin, surat persetujuan etik, output SPSS, kartu bimbingan, dan ini dokumentasi dari mikroskopnya. Nah, style citasi yang berupa angka superscript itu yang seperti ini. Jadi setelah titik dari suatu kalimat yang kita mungkin kutip dari sumber terdahulu, itu kita kasih nomor referensinya. Ini 21,35 untuk berarti sumber referensi ini mendukung teks yang saya tulis sebelumnya. Nanti nomor 21 dan 35 ini kita carilah di referensi. Berarti untuk sumber itu referensinya ada di bagian dasar pustaka. Karena macam-macam. Kalau style referensi pun bisa macam-macam ya. Ada yang seperti ini sebenarnya Vancouver juga, tapi dia angkanya bukan superscript, tapi angka yang dalam kurung siku 1, 2. Walaupun di daftar pustakanya sama atau referensinya sama, penomoran ya 1 sampai berapa jumlah referensinya, kemudian
penggalan dari nama, kemudian judul artikel, nama jurnalnya, kemudian tahun, volume, isu, halaman. Nah, urutannya sama, seperti inilah front cover. Tapi style untuk pengutipannya itu bisa beda-beda. Ini yang angka kemudian berada di dalam kurung siku. Kalau kalian mempresentasikan data, nggak hanya tabel ya. Kalau bisa diagram, kenapa tidak? Atau dua-duanya. Ada data yang mungkin akan lebih enak dilihat jika ditampilkan dalam bentuk diagram. Kemudian data variabel yang lain saya buat dalam bentuk tabel karena mungkin memang lebih enak dilihat dalam bentuk tabelnya. Jadi nggak melulu dalam pikiran kalian tuh ya datanya saya tahu dalam tabel aja deh. Nggak mesti ya kalau kalian bisa dalam bentuk diagram yang berwarna, kenapa tidak? Masalahnya kalau SPSS itu tidak berwarna diagramnya, abu-abu. Kalau yang mau cantik itu prisma. Ya, kayaknya sudah cukup. Kalau mau itu kasih yang tidak mau ribet gitu ya, install itu ada Google Colabs. Kita membuat ya Google Colabs. Ini karena bukan programmer ya yang bisa buat dalam itu. Karena saya buat lengkap. Saya buat tabel yang lengkap. Saya minta ChatGPT untuk membuatkan kodenya. Nanti ChatGPT-nya akan membuat kode yang sudah ada untuk buat grafik di Google Colabs dengan tabel data seperti ini adalah buatannya kita ke Colabs ya. Nah, nanti biar Google Colabs yang menghasilkan tabel dalam bentuk bahasa seperti ini. Dan gampangnya saya tidak punya Prisma juga, sedangkan SPSS tabelnya abu-abu. Jadi kurang menarik untuk publikasi, biasanya enggak maunya yang berwarna. Kemudian setelah skripsi sedikit tentang penulisan artikel publikasi, karena mau nggak mau kalian harus menuliskan artikel juga untuk publikasinya. Jadi puncak dari suatu penelitian adalah publikasi. Kalau hanya skripsi itu kita sebut sebagai laporan penelitian yang biasanya hanya tersimpan di perpustakaan. Orang lain tidak semudah itu lihat hasil penelitian kita ya. Kecuali dia mungkin minjam di perpustakaan FPIK Unja, barulah dia bisa lihat skripsi kita. Jadi puncak penelitian adalah memang publikasi. Belum skripsi harus buat kemudian submit, jemaah publikasi, buat artikel, tolak lagi, kerjain submit lagi, balik dah publisher mau nggak diterima artikel. Atau mulai berbaik mau judulnya oke, tulisannya belum oke. Proses review. Nah, review ini kan di review. Tapi kalau sudah di review, karena dia ini bisa ada yang lagi dan kalian mau perbaiki. Kita akan di banyak kurang yang harus pergi.
Jadi proses itu kita diuji. Jadi alternatif capek-capek ini nulis itu sabar. Jadi hasil perbaikan kita disetujui oleh reviewernya, kemudian ada yang tulis. Cuma panjang perjalanannya. Akan lebih kalian untuk memaksimalkan uang kasih. Jadi kejar si pada kebijakan kita ya itu bisa itu lebih cepat dibandingkan kalau sebelumnya. Kalau saya 1 tahun 7 perusahaan penelitian bahasa tahun 5 itu baru mau ya kalau sekarang gitu itu sudah penelitian mungkin belum cantum ARS-nya kalau nggak salah seperti itu. Nah, supaya kalian punya data diolah nggak belum gitu ya yang belum masalah. Kalau dari sudah kalian sudah publikasi ya kalian sudah perlu hasil yang ada mencoba mempublikasi data itu udah langsung lagi review sebentar dah publis kali cuma caranya nggak seperti itu mereka berapa kali dan itu butuh waktu ya pas kita masukin itu hanya 1 bulan bisa jadi adalah akan untuk mahasiswa itu memang karena bakal publikasinya bukan sulit ya butuh waktu lah publikasi. Namun ya dari mahasiswa di start awal itu nggak siapnya dimanfaatkan siap belum siap ada pengalaman juga sangat muda publikasi. Kalau saya memang penelitian dengan apalagi adalah judul yang oleh mengambil proyek dosen adalah mungkin saya publikasi ini dengan tepat waktu tidak sempurna. Saya agak sekarang masih banyak terjadi penelitian mereka masih terlalu muda terawal kan mungkin kalian juga kuliah jadi kayak tidak memperhatikan dirinya karena kalau ini kekurangan selama saya di edit job berapa ditulis oleh mahasiswa tulisannya doang tuh masih copy paste deskripsinya untuk dan teks untuk artikel itu ya berbeda. Seni membuat itu berbeda dengan skripsi. Teks untuk dirinya belasan tapi nggak efektif enggak. Pokoknya itu pendapat terkesan diri karena panjang-panjang kopen padahal kalau banyak organisasinya ada juga pendahuluan hasil metode hasil hasil jangan salah answer itu ya kita lihat template untuk Jones itu ya Jawa kedokteran yang
mewadahi publikasi penelitian mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa yang dulu nggak wajib ya, jadi nggak banyak orderannya gitu. Sekarang karena wajib jadi kayak saya titik-titik gitu jadinya. Baru kita memindahkan ya dari artikel yang umumnya sudah kita buat, mungkin sebelumnya kita belum menentukan ke jurnal A, jadi masih belum sesuai template. Kemudian kita download template jurnal A tersebut, belum kita baca lagi. Mereka maunya judulnya itu fontnya 14, kemudian tulisannya apakah bold, ya, kemudian spasi single, itu kita pindahkan satu-satu. Kemudian penamaan identitas autornya bagaimana, abstraknya beda-beda, ada yang menentukan 250, mungkin buat minat. Kemudian production, ada yang harus diterdaki, ada yang harus ada. Kemudian tuan penelitian apa, ada juga diterdaki. Dode, hasil, dan tabel. Bagaimana cara menulis gambar, tabel, judul itu gambar gitu. Kemudian discussion. Kalau MJ juga berperan juga, itu banyak gambar discussion beda-beda. Untuk jobs sendiri bisa sendiri, ya, tapi data yang itu memang di sendiri baru dibahas. Ada apa jadi langsung aja data langsung bahas tanpa section. Dan section apa menggunakan harga yang menggunakan rata-rata itu menggunakan data. Jadi support juga ya, moderasinya di sini tulisan beda-beda. Tulis ada satu duduk dan diskusi. Kemudian pendanaannya besar. Aku jadi dulu sekarang ini deklarasi pasti kan. Kalau saya itu apa? Di sini saya jangan sampai kalian menggunakan ChatGPT dengan prompt boleh dengan dua data itu ChatGPT-nya buat. Terus apa? Apa itu ada di kita seperti itu. Kalau mau asisten bantu, kamu enak aja menggunakan. Mau dia kemana? ChatGPT mau membantu jawab. Kita yang kita itu mau apa? Karena kami butuh itu. Kalau nanti itu boleh guys, jangan kayak mengendalikan buat bahas. Nah, kita dulu kan. Maka di artificial intelligence ini juga kalau bisa pada saya lihat ini saya apa dengan benefitnya dari jurnal juga ya, jurnal terdahulu untuk kita operasi hasil nanti. Kalau terus kita pilih ada yang kita pakai untuk analisis pakai software vertikal. Memang apa ya istilahnya ya? Dan itu sebenarnya baik, tapi dia nggak suka AI. Kalau itu nggak perlu sih. Kalau kita kan membuat grafik itu menggunakan Google kan, dan grafik tidak dikan kayaknya di sini. Tapi itu sebagai soalnya begini ada tempat online. Mencari Google Collect ya bisa nggak perlu bisa di AI-nya seperti biasa Collect. Kalau saya minta bantu di kemudian tidak hanya dalam prosesi visualisasi manuskrip oleh tim support mungkin as dipilih dalam penggunaan AI ya manuskrip yang standar ya karena udah ukurannya lebih pasti mereka data testing validasi itu dalam bentuk AI. Tapi kalau standar kita tulis karena kita kadang nulis
Kalau bahasa Inggris ya, bisa benar ya. Pasti manuskrip paling banyak kita akan mencari sesuatu habis dalam artikel penelitian kuat. Ya, ada sensitivity itu ya supaya macam-macam experiment dan summarization, writing, dan kemudian referensi sama desain delay dan fokus. Saya mau berikan ini pesanan dari dokter ya, video metrik. Jadi metrik ini sepertinya berapa? Ini kan? Saya harus buat prosesnya sesuai dengan cara yang merasakan kalian. Itu lakukan saya tulis ulang. Jadi cek dengan proposal uas nih. Ini bukan dari batas sampai ke karena ada yang membuat halaman dan bagus. Buat ikhlas kok judul ini 5 halaman doang. Bukan. Jadi 1 halaman. Bukan dengan kod semua harus cuma 2 sisi itu. Jadi 2 sisi dan nanti sedikit lagi ya. Ada posisi. Lagi makan Mendeley menyelesaikan fun comfort style. Kemudian kemudian saya sampai termasuk spesifikasinya berapa persen berapa tadi dia checking mana yang penting mana sebenarnya kalau masalah lain mode daripada kemudian referensi hingga dulu berarti jumlah penghutang jumlah dasar. Jadi saya buat lagi yang bagus, ini masih terlalu banyak dan ada yang double. Berarti dari sekarang kalian berpanduan diskusi. Jadi memikirkan berarti masih harus juga itu lawannya apa yang harus diingat. Karena kalian baik-baik. Belum dibalik siapa itu. Ini apa? Soalnya kita lagi bagi-bagi. Kalau tugasnya berat lagi, tapi kalau membantu, supaya semuanya bisa. Kalau itu tugas kita jangan tinggi. Nah, terus lagi itu perlu kita mau. Salah satu dari kalian ini, saya di misalnya di Nusantara. Ternyata saya nggak kebetulan kota jumlahnya. Sedangkan kita kan batas kita ada. Kalau sudah ya kan sudah bisa saya. Kita akan tanpa jauh bisa itu. Jadi enggak sesuai dengan kita. Sayang sekali kuliah itu karena saya dulu kuliah masternya nggak sebanyak ini. Saya memilih seperti apa kali memilih medis yang memilih kayak ini karena nggak banyak mahasiswa kalau kelas jadi yang cepat dan mudah kalau ini memang ya di situ itu dan kalau sesuai dengan ya jangan nggak semangat kerjakan dengan kerja cepat sampai saya nggak suka bidang ini malas-malasan saja penelitiannya nanti nggak lulus 3,5 tahun kalau kayak gitu. Jadi apa yang diberikan ke kita kita usahakan memaksimalkan pengerjaannya ya biar lancar dan cepat selesai studinya. Apakah ada pertanyaan? Ini saya mau buat ulang untuk bekal kalian menulis proposal. Iya. PPT-nya saya bagikan, nanti panduan skripsinya saya bagikan juga kalau kalian ingin dapatnya di mana. Tapi ini benar panduan skripsi. Panduan skripsi di mana? Ada. Di website ada ya. Sebenarnya ada di FKI. Oke dan hasilnya ada. Ya. Saya nggak tahu. UTS, itu berapa UTS? Itu di pasal saya, enggak, mungkin
Lewat tadi jangan lupa saya lihat. Saya puas Pak Bu. Saya dengar di program media, tapi saya nggak tahu apakah ada pastinya. Enggak, kan di luar uas dia nggak harus baca juga saya baru sukses. Jangan sampai kira lagi nilai dan aja udah 80. Kita ada memang selama kita program media dipakai wajib nggak boleh enggak kita kan itu apa bagian dari dosa memang kayaknya dosa ya pengalaman itu yang sekalian itu harus macam itu. Jadi kalau ya belajarnya dari sebenarnya penulis sebelumnya jadi kaget ya bisa cepat selesai harapannya seperti itu. Dan ini bisa. Dan jangan sampai nggak lulus cuma gara-gara nomor saya wisata. Asalnya apa ya? Oh, ini saya punya dari pagi, tapi mau dulu ini sudah koleksi. Kayaknya udah ya. Kayaknya kita tuh sudah apa? Spasinya 1,5. Ini menurutnya sama seperti ini. Baik, saya mau sekarang karena itu soalnya ya, sama jadi kepada waktu pembeli itu kan belum waktu itu masuk makan itu jadi ya itu uninstall dari laptopnya. Pesan saya adalah mau penelitian kalau kalian sudah dapat nama pembimbing dan jangan itu pembimbing yang kemarin dengan kalian siapa tahu pembimbing yang paling bisa kali lagi bisa apa ya saya jadi tanggung jawabnya karena itu ya biasanya proses itu lancar ya terus publikasi nah saya kalau kita pastikan itu jangan itu nggak kayak dulu sampai submit masih belum saya boleh hanya submit saya hanya adalah publish itu yang seperti apa jadi selagi kita mempercepat mulai matangkan diri kalian sampai karena kalian selalu datang malah nggak terus itu terjadi pada perkuliahan kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Saya